Gus Yakut di persimpangan jalan. Setelah melihat perkembangan apa yang disampaikan di Akbar Faisal Uncensored dan kemudian mengikuti TikTok kontennya Gus Yakut, pesan beliau kepada anak-anaknya, konfigurasi politik, adanya pansus di DPR mengenai kasus ini, saya semakin tidak menentu dan terenyuh serta prihatin. Betapa seorang Gus Yakut yang pastinya ingin menjalankan tugasnya secara baik, kemudian masuk dalam suatu pusaran konfigurasi politik yang sedemikian rumit. Dan pesan beliau kepada anak-anaknya itu sangat menyentuh hati. Nah, percayalah pada Abah. Abah tidak melakukan korupsi. Abah tidak menerima sepeser pun dari kasus kuota haji itu. Dan setelah melihat seorang Akbar Faisal yang mengupas tuntas apa yang sebenarnya terjadi di Akbar Faisal Uncensored, saya semakin faham. Terlepas betul tidaknya itu cerita, tapi itulah gambaran, guys. Belum lagi ada yang menengarai bahwa ini adalah sasaran antara. Dan kenapa posisi eselon 1, eselon 3 yang sudah terbukti digeledah dan didapatkan uang yang cukup besar itu tidak dijadikan tersangka? Kenapa pemilik dari travel haji yang terkenal itu juga belum ditersangkakan? Menjadi buah pertanyaan buat kita semua. Namun demikian, ini dari kejadian-kejadian ini kita bisa narik pelajaran betapa pemimpinan itu menjadi sangat-sangat teruji di tengah-tengah situasi konfigurasi politik yang rumit. Banyak sekali ide-ide yang baik bisa jadi mengalokasikan 50% dari tambahan kuota haji itu adalah demi pertimbangan kemanusiaan, karena fasilitas yang belum siap. Dan di tahun lalu itu, tahun 2024 maksud saya, Gus Yakut juga sudah berhasil menurunkan angka kematian dari 700 sekian menjadi 300 sekian di Tanah Suci. Dan alokasi 50% itu bisa jadi ada maksud baik seperti itu. Tapi sekarang Gus Yakut masuk dalam situasi yang sulit di KPK, dan saya mendoakan semoga kasus ini segera selesai. Yang benar itu adalah yang benar, yang salah itu akan kelihatan salah dan ditemukan bersalah. Dan lagi-lagi, karena ini menyangkut nasib dari banyak orang yang ingin berangkat haji, maka ini menjadi sangat terbalut dalam situasi yang rumit. Dan Indonesia membutuhkan pemimpin yang memang harus tangguh, yang mental baja, punya kejernihan berpikir dan keberpihakan pada rakyat banyak, tidak untuk mementingkan kepentingan sendiri, main-main politik untuk kepentingan sendiri dan kelompoknya. Guys, semoga ini cepat selesai dan manfaat buat para jamaah haji seluruh Indonesia, bisa kemudian diberikan layanan yang terbaik untuk bisa berangkat naik haji. Itu guys, komen saya. Challenge. Sahabat, Gus Yakut sudah ditentukan. Itu hadiah negara untuk NU, bukan untuk umat Islam secara umum. Benar, dari dulu memang Kemenak itu nggak pernah di luar NU, selalu NU. Sekalian, ketua Risma, ketua masjid dari NU, kita setuju banget. Yang penting bisa membedakan, oh ini untuk kelompok, ini untuk pribadi, ini hadiah, nggak masalah. Yang penting kalau memang yang untuk masyarakat umum seperti kuota haji, ya untuk masyarakat umum, jangan ditelan sendiri, dosa loh. Oh ya, gimana tuh kabarnya kuota haji? Dari banyaknya korupsi di Konoha, menurut aku,
Parah yang ini sih. Dari 3 daftar Menteri Agama, RI pecahkan rekor tersangka kasus mega korupsi dan haji di Indonesia. Tega merampas hak jutaan jamaah haji dan umat Islam. Lanjut lagi tuh. Ya kan? Dugaan korupsinya ratusan miliar, 5 tahun penjara, denda cuma 200 juta guys. Ratusan miliar, dendanya cuma 200 juta. Uang pengganti 2 miliar. Ratusan miliar sampai didendanya cuma 2 miliar doang lah, apa ratusan juta. Bayangin aja guys. Dan ini 2001 sama 2004. Terjadi lagi di 2009 sama 2014. Sekitar kerugiannya 27 miliar nih Suryada. Menteri Agama ya guys. Tuh 6 tahun penjara dan denda 300 juta dong guys. Dendanya 300 juta tanpa perampasan aset. Tanpa perampasan aset. Dan kalian tau gak sih kalau penjara 5 tahun itu biasanya dia keluar cuma 2 tahun. Karena ada potongan mungkin dia cuma 2 tahun penjara. Kalau 6 tahun cuma 3 tahun penjara, kurang lah ya kan. Dan yang terbaru nih guys, menang di 2020 sampai 2024. Korupsi mau tahu apa? Naik lagi jadi 1 triliun. Dari korupsi ratusan miliar, 27 miliar sekarang 1 triliun. Mau tahu? Belum ada kejelasan. Ya kan? Belum ada kejelasan. Lanjut kan KUHP baru KPK kini tak bisa pamerkan wajah korupsi di depan publik media RI. Lanjut. Oke, jadi sekarang guys, kalau kalian tuh korupsi ya, pejabat korupsi itu mukanya nggak bisa dipajang di depan umum atau depan wartawan apa, itu melanggar hak. Jadi kalian malah bisa dipenjerong. Jadi kalau kalian nyuri ayam 1 biji penjara 3 tahun, muka kalian tuh dipajang tuh segede-gedenya. Tapi kalau pejabat itu nggak bisa, itu peraturan KUHP terbaru. Kalau kalian menghina presiden atau wakil presiden, kalian masuk penjerong. Pokoknya itu KUHP yang terbaru itu suka-suka anggota DPR-nya. Itu mereka yang bikin, itu memang melindungi mereka, bukan melindungi rakyat jelata. Jadi ibaratnya guys ya, di Konoha itu terkenal agamis banget, teragamis daripada seluruh dunia lainnya. Tapi kenapa negaranya masih melarat miskin? Yaitu tadi, dan kayaknya orang Konoha itu nggak pengen rakyat itu pintar. Contohnya nih menteri pendidikan yang sekarang mau dipenjerong, siapa sih yang punya aplikasi Gojek? Itu kan dia tuh sebenarnya kerja sama Google tuh guys. Google biar seluruh sekolah itu punya laptop dan punya akses ke Google gratis tanpa internet. Walaupun di pedesaan gak ada internet tuh harus tetap bisa buka. Tapi apa? Dia dipenjerong dengan alasan korupsi. Tapi yang dituduh dia doang. Google gak dituduh, kan kerja sama dengan Google. Kenapa Google gak dituduh? Karena Google kaya raya guys. Duit 800 juta tuh nothing buat Google, gak ada apa-apanya. Duit 100 juta tuh pilih Google. Lo tau kan Bill Gates orang terkaya di dunia nomor berapa? Mana mau 800 juta pilih dia. Tapi dia dipenjara karena apa? Warga negara Konoha, terutama pemerintah, yang mereka tuh gak pengen anak didik baru, generasi baru tuh pintar. Kalau pintar mereka bisa itu dong, bisa ngalah-ngalahin pejabatnya sekarang. Secara pejabatnya udah tua bangka, itu ada monopoli. Yang menjabat itu aja gitu. Gak ada kesempatan orang lain. Kalau seandainya orang Konoha bisa maju, bisa pintar, anak kecilnya generasi mudanya nah mereka tuh takut akan itu. Makanya mereka tuh pengen orang Konoha tuh bodoh, karena bisa dikontrol sama mereka, bisa dimonopoli ketika. Nah seperti itu. Lanjut. You wanna talk about politik? Come here. Come here, you can, right? Dia takut ngomong politik Konoha. Aku takut katanya. Lanjut. Nah yang paling membagongkan adalah kuota haji guys. Kuota haji di Konoha itu ya kan, itu tuh terbesar umat Islam di dunia yang sering datang ke ya naik haji gitu kan. Itu menterinya masih korupsi. Kenapa dari tahun ke tahun dari ratusan miliar sekarang jadi 1 triliun, makin besar. Karena apa? Yaitu tadi kan lihat kan dendanya cuma 200 juta, cuma 1 miliar, sedangkan korupsinya tuh ratusan miliar. Dan kalian tahu penjaranya cuma berapa? 2 tahun, 3 tahun. Ingat ya guys, kalau penjara 6 tahun itu dia cuma di dalam penjara itu cuma 2 tahun setengah, karena ada potongan, ada masa semuanya tuh seperti itu. Kalian pasti bacalah di Mbah Google. Dan kenapa mereka masih suka korupsi? Karena apa? Nggak ada perampasan aset harta. Mereka cuma didenda, ya lu korupsi 10 miliar, lu cuma didenda, yaudah bayar 200 juta, yaudah. Yang 9 miliar 800 juta yaitu punya hak kalian, itu harta kalian, nggak disita sama pemerintah. Karena apa? Yaitu tadi, makanya banyak banget di Konoha tuh korupsi, nggak bikin mereka jerak kapok karena nggak ada perampasan aset. Yang disahkan sama KUHP cuman apa? Muka koruptor nggak boleh dipost di depan sosial media atau dipajang gitu. Itu nggak boleh menghina presiden, nggak boleh menghina anggota DPR. Itu kan melindungi mereka, melindungi negara, bukan melindungi rakyat jelata. Coba kalian nyaleng ayam karena kalian tuh kelaparan, terpaksa malingnya. Kalian akan penjara 2 tahun dan muka kalian tuh kalau bisa dipajang segede-gedenya, dipajang di seluruh sosial media. Dan itu yang mereka mau. Apakah itu hukumnya memihak rakyat jelata? Oh, jelas iya. Itu buktinya kalian dilindungin secara apa-apanya. Yang paling parah lagi korupsi buat dana buat apa sih, disabilitas ya, yang mohon maaf nih, yang orangnya kekurangan, yang olahraga tapi mohon maaf ya badannya kekurangan atau cacat lah, mohon maaf banget nih. Itu masih dikorupsi. Dana buat banjir, buat bencana masih dikorupsi. Apalagi coba yang belum dikorupsi? Coba komen di bawah. Apa sih yang nggak dikorupsi? Beritanya setiap hari tentang korupsi sampai memuntah aku sebenarnya. Tapi that's it. Kenapa di Konoha terbesar korupsi? Mungkin tahun depan, tahun 2027 kalau nggak, atau tahun ini mungkin kita peringkat 1 di dunia terkorup ya kayaknya ya. Karena apa? Ya negara lain kalau kenal, oh kamu dari Konoha, negara korupsi ya. Malu nggak sih? Ya malu lah, yang nggak kena hartanya, nggak kecipratan kayak gue itu malu tau, digituin kayak dipandang rendah banget sebelah mata, kayak
Ngerti nggak sih? Tapi ya pemerintah nggak peduli, karena pemerintah kalau kesini pakai jet pribadi, hotelnya bintang 10, ya mereka nggak dapat perlakuan busuk, karena kan ya tinggal mereka tempat fancy. Tapi rakyat jelata yang bener-bener berjuang mau keluar, mau kerja, mau apapun itu dengan hati nurani yang baik, yang bijak, tetap aja dipandang sebelah mata, karena kita nggak ada power guys. Jadi seperti itu. Jadi apa yang harus bisa kalian lakukan? Ya lakukan sendiri. Kalau ada bakat, pendam, jangan dikeluarkan. Nanti kan kayak Nasdim tuh, punya bakat, orang kaya bisa kuliah di Harvard, ujung-ujungnya masuk penjara karena dia pinter, itu saingan buat negara. Lanjut, apalagi ya. Terus intinya ya guys ya, kalau intinya apapun itu ya, kalau ada bakat pendam aja. Keluarkan kalau kalian tuh udah di luar, ya kan. Seenggaknya di luar itu walaupun ada korup, tapi ya nggak separah-parah di Konoha ya kan. Jadi bakat kalian tuh akan dihargai. Banyak kan berita-berita di Korea, di Jepang, orang nolongin orang dari kebakaran, orang nolongin dari apa aja, mereka tuh dapat penghargaan sampai dipanggil sama presidennya di Konoha. Boro-boro lu, ya kan? Lo nemuin apa aja yang bisa buat bantu perekonomian Konoha negara, lo nemuin sesuatu yang berguna, lo bakal disingkirin karena lo tuh gak penting. Yang penting cuma orang-orang tertentu aja, money laundry, memperkaya diri, korupsi, itu yang paling penting di Konoha. Jadi ya intinya aku bilang, kalau kalian pengen selamat dunia akhirat, kalau punya bakat, pendam. Keluarkan di saat kalian udah bisa keluar. Tapi kalau kalian nggak bisa keluar negeri, pendam aja selamanya, ya kan. Memperkaya diri, banyak ibadah. Pokoknya perkaya diri, gak usah peduli sama apa ketentuan, gak usah ngikutin berita. Kenapa? Semakin kalian ngikutin berita, darah tinggi sendiri, ya kan. Darah tinggi, banyak influencer keluar speak up, itu aja diancam, dikirim bom, dikirim ayam potongan. Jadi guys, itu inilah Konoha guys. Makin lama makin ancur adul, makin parah. Negara kita tuh terkenal kaya raya, apa aja ada. Lihat di sini tuh, muak aku, hujan terus tiap hari, dinginnya udah sampai ketulang-tulang, sampai mimisan aku setiap keluar karena terlalu dingin, dan udara itu dingin. Kalau panas tuh panasnya sampai 40 derajat Celcius. Nggak enak gitu udaranya. Negara Konoha tuh paling enak gitu musim hujan sama dingin. Hujan sama panas. Dan kita tuh nanam apa aja hidup gitu. Kita tuh gak perlu baju berlapis-lapis kayak gini. Enak banget. Tapi apa yang gak enaknya? Pemerintahannya sama peraturannya itu bener-bener bikin muak. Sebenarnya kita tuh terberuntung di dunia, tau, apa aja kita tanam hidup, ya kan. Cari makan gampang, lo berdiri aja tengah jalan, gue udah dapat duit, dapat parkir. Di sini boro-boro guys, makanan keliling aja kagak ada, adanya restoran, sekali makan 500.000 tuh satu porsi, belum minumnya. Gimana nggak seberuntung di Konoha coba? Kalau kalian miskin, makannya tempat biasa ada semua itu ada. Tapi karena apa ya, itu peraturannya sama negaranya tuh ngejok gitu loh, ngajak guyon gitu loh. Jadi well guys, ya aku nggak bisa berkata apa-apa. Apa yang bisa kalian lakukan ya nggak tahu gitu. Untuk kalian bisa maju ke depannya aku nggak tahu, karena apa-apa dikontrol by government. Kalau di sini ya bangun rumah aja kalian tuh nggak bisa asal bangun, harus dikontrol pemerintah, dicek gitu kan. Ini layak dihuni nggak, temboknya, kayunya, nggak segampang kayak kita bangun di Konoha. Nggak segampang itu. Apa-apa keuangan kalian, pengeluaran, pemasukan dikontrol sama pemerintah. Tapi permasalahannya mereka sejahtera karena pemerintah ngontrol, tapi sesuai apa yang mereka dapatkan ya. Dari makanan mahal tapi sehat. Terus dari air mereka harus bayar tapi airnya bisa diminum, nggak perlu rebus, nggak perlu pakai gas, ya kan. Listrik mereka bayar mahal tapi nggak pernah modar, ibaratnya mending lah ya kan. Jalanan juga bagus, mulus, walaupun mereka bayar pajak. Dikontrol sama pemerintah tapi ya oke, everything is fine, jalan bagus. Lah kalau di Konoha mencoba-coba mau ala-ala kontrol, kalau lo transfer dapat kena pajak, semuanya dikontrol Konoha, dikontrol pemerintah. Tapi apa yang kita dapetin? Tai kucing, ya kan. Jalanan kayak mau menjemput ajal, goyang-goyang, ya kan. Ya seperti itu, banjir tiap tahun, banjir, ngatasi banjir berpuluh-puluh tahun nggak bisa. Jalanan masih kayak gitu. Pokoknya telasu lah. Udah cukup, sekian dan terima kasih. Some word about corruption kids? Everyone. Nggak berani kan? You scared? Bayangkan Menteri Agama aja masuk penjara. Iya kan? Kan itu. Nah, kalau sudah Menteri Agama rusak seperti itu, siapa lagi yang baik agamanya? Iya kan? Iya. Dirjennya mencetak, ada pegawai tingginya mencetak Al-Quran, itu juga pencetakan Qurannya dikorup. Markup-nya, bro. Iya. Coba bayangkan. Padahal seharusnya semua orang yang kerja di Departemen Agama itu adalah orang yang punya moral yang sangat tinggi dan tidak akan goyah dengan apapun. Tapi ternyata apa yang terjadi? Menterinya aja korup. Iya. Yang terakhir ini kan ribut tentang pembagian kuota haji. Kota haji. Iya kan? Iya. Kalau mau berjalan benar, tidak perlu ada ribut-ribut seperti itu. Nah, yang lucu apa? Ada orang pengusaha yang merasa dirinya ditipu, lalu dia kembalikan duitnya. Saya bilang, ini kan cuma terutama para pemegang kekuasaan tidak memiliki kemampuan untuk berani jujur. Ya, kita hanya akan berjalan di tempat. Iya kan? Iya. Lu pikir ibadah paling sakral di Indonesia itu bersih dari korupsi? Lu salah besar, bro.
Karena hari ini kita bahas bisnis paling ironis. Bisnis haji namanya. KPK baru bongkar skandal suap di travel haji khusus. Perusahaan travel harus setor antara 40 juta sampai 113 juta per kursi ke sebuah asosiasi. Cuma buat dapat tambahan kuota haji khusus. Lu bayangin, kuota yang seharusnya jadi hak rakyat diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019, 92% reguler, 8% khusus. Tapi kenyataannya, kuota tambahan 20.000 jemaah malah jadi barang dagangan. Dan lebih parahnya, aliran dana ini diduga masuk ke oknum pejabat. Artinya, yang seharusnya ngatur dengan amanah, justru ikut main dalam pasar gelap kuota. Kalau kita lihat dari kacamata bisnis, travel haji seharusnya untung dari paket layanan. Hotel, catering, transportasi, tapi karena kuota terbatas, akses kuota berubah jadi barang paling mahal. Cost structure hancur, biaya ilegal suap jadi kos tambahan. Travel akhirnya naikin harga paket, jemaah yang bayar lebih mahal. Kompetisi nggak sehat, harusnya kompetisi di kualitas layanan. Sekarang, kompetisi siapa yang paling berani setor duit. Dan lu tahu lebih parah, trust hilang, travel yang nggak main kotor kalah, jemaah rugi, industri rusak. Jadi industri ini bukan lagi fight best, tapi rent-seeking. Ibadah berubah jadi komoditas. Sekarang gue mau bahas dari kacamata investor. Kalau ada yang nawarin gue investasi travel haji, jujur aja, big no. Market besar, waiting list bisa 20-30 tahun. Demand selalu ada. Tapi bro, risk profile-nya busuk. Kenapa? High regulatory risk, politik dan pejabat ikut main. Margin tergerus karena biaya suap jadi cost tersembunyi. Reputational risk, sekali kena isu, brand trust hancur. Investor sejati nyari return sehat, bukan profit hasil sistem yang bobrok. Karena itu bukan sustainability, itu cuma nunggu bom waktu. Bayangin rakyat kecil, nabung belasan tahun buat berangkat haji, nyisiin duit dari gaji pas-pasan, bahkan jual sawah. Tapi tahu nggak lo? Duit mereka sebagian dipotong bukan buat hotel, bukan buat catering, tapi buat suap oknum pejabat. Dan inilah realitas brutal. Yang paling mahal dalam bisnis haji bukan tiket pesawatnya, bukan biaya hotel di Mekah, tapi integritas oknum pejabat yang dijual di meja transaksi. Jadi kalau ada yang bilang Indonesia negara religius, coba tanya dulu, religius buat siapa? Buat jemaah yang harus bayar lebih mahal, atau buat oknum yang jadikan ibadah sebagai mesin cuan? Karena di ujungnya bro, bisnis haji di Indonesia lebih mirip IPO kuota. Dan pasar gelap ini bukan bikin orang makin dekat ke Tuhan, tapi makin dekat ke setan.